record. Nah, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rifka Anissa dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik dengan NIM 204599491 PN 16685. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester statistika saya yang dibimbing oleh Pak Irwan dan Bu Oki. Nah, pada UTS kali ini terdapat 3 soal. Nah, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Nah, pada soal nomor 1 terdapat 2 poin, poin A dan B, di mana poin A kita diperintahkan untuk membuat rancangan penelitian di bidang pertanian, nah dengan syarat berbeda dari yang telah dijelaskan oleh Bu Oki dan Pak Irwan di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Dan rancangan tersebut ada tujuannya dan ada apa saja sih data yang dikumpulkan di penelitian tersebut. Nah, selanjutnya pada poin B, kita diperintahkan untuk menjelaskan konsep variabel random. Nah, selanjutnya dari rancangan yang kita buat, kita menyebutkan apa sih variabel random yang terdapat di penelitian yang kita buat. Nah, berikut adalah jawaban saya. Nah, pada poin A, saya membuat rancangan penelitian dengan judul pengaruh frekuensi pemberian pakan terhadap laju pertumbuhan nila merah atau Oreochromis sp di keramba jaring apung. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui frekuensi pemberian pakan yang optimum terhadap nila merah atau Oreochromis sp di keramba jaring apung. Nah, lalu data-data yang dikumpulkan seperti berat awal rata-rata ikan nila merah, berat akhir rata-rata ikan nila merah, pertumbuhan harian ikan nila merah dalam frekuensi pemberian pakan 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, dan 4 kali sehari. Nah, pada penelitian ini itu dilakukan penelitian selama 30 hari. Nah, pengambilan data pada penelitian ini itu di awal dan akhir penelitian. Jadi Nah, lalu pada penelitian ini digunakan sebanyak 4 keramba jaring apung yang dikelompokkan menurut frekuensi pemberian pakannya dan setiap keramba jaring apung diisi 14 bibit ikan nila merah. Nah, jadi di keramba jaring apung pertama dengan frekuensi pemberian pakan 1 kali sehari, keramba jaring apung kedua dengan frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari, ketiga 3 kali sehari, keempat 4 kali sehari. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah data yang didapatkan pada penelitian tersebut. Nah, menurut penelitian ini, semakin banyak frekuensi pemberian pakan, maka dia itu pertumbuhan hariannya juga semakin semakin besar. Nah, iya. Nah, selanjutnya pada poin B, kita kan tadi diperintahkan untuk menjelaskan konsep variabel random. Nah, sebenarnya variabel random itu apa? Nah, variabel random adalah variabel numerik yang nilai spesifiknya tidak dapat diprediksi dengan pasti sebelum penelitian itu dilakukan atau eksperimen itu dilakukan. Nah, variabel random yang ada di penelitian saya, penelitian yang saya dirancang adalah variabel random continue yang berubah berat awal rata-rata, berat akhir rata-rata, dan pertumbuhan harian ikan. Nah, selanjutnya kita berpindah ke nomor 2. Soal nomor 2. Seorang petani membeli 1.000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan B. Sebanyak 600 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 400 bibit berasal dari toko B. Setelah ditanam, diketahui bahwa sebanyak 60 bibit dari toko A tidak tumbuh dan sebanyak 320 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Nah, pada poin A, kita diperintahkan untuk membuat tabel kontingensi dengan format yang sudah diberikan. Nah, seperti ini adalah tabel yang saya buat. Menurut data tersebut, ini persis ya seperti data yang ada di soal tadi. Diketahui bahwa dari toko A dengan kategori bibit tumbuh ada sebanyak 540 bibit dan kategori bibit tidak tumbuh ada sebanyak 660 bibit dengan total bibit dari toko A adalah 600 bibit. Nah, selanjutnya dari toko B dengan kategori bibit itu tumbuh sebanyak 320, yang bibit tidak tumbuh ada 80 dengan total bibit dari toko B sebanyak 400. Selanjutnya dengan kategori bibit
tumbuh dari toko A dan toko B itu ada 860, kategori bibit tidak tumbuh dari toko A dan toko B ada 140, dan total dari semua bibit tumbuh maupun tidak tumbuh dari toko A dan toko B ada 1000 bibit. Nah, selanjutnya kita lanjut ke poin B. Nah, pada poin B, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Nah, pada data yang kita punya tadi, bibit yang tumbuh dengan baik itu ada sebanyak 860 bibit. Nah, lalu total dari semua bibit adalah 1000. Nah, sedangkan rumus peluang, bentar, sebelumnya itu maka diketahui NA atau banyaknya kejadian yang diharapkan ada 860 dan NS banyaknya kejadian yang mungkin itu ada 1000 dengan rumus peluang NA per NS. Maka diketahui bahwa peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik adalah 860 per 1000 atau 0,86. Selanjutnya, poin C. Jika sebuah bibit dari toko B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Nah, jadi total bibit yang tidak tumbuh dari toko B itu tadi ada sebanyak 80. Nah, lalu tadi apa? Lalu berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Dengan total bibit dari toko B itu ada 400. Dengan rumus peluang NA per NS, maka peluang bibit dari toko B tidak tumbuh adalah 80 per 400 atau 0,2. Selanjutnya, poin D. Jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Mari kita coba. Jadi, jadi bibit yang tidak tumbuh dari toko A itu tadi di tabel itu ada 60. Terus total bibit yang tidak tumbuh itu ada 140. Maka diketahui bahwa NA sama dengan 60 dan NS sama dengan 140. Dengan rumus peluang NA per NS, maka peluang bibit tidak tumbuh dari toko A adalah 60 per 140 atau 0,4285. Terima kasih. Selesai nomor 2. Lanjut nomor 3. Soal nomor 3 ada 2 poin. Pada poin A, kita diperintahkan untuk menjelaskan pada kasus apa saja sih pada kasus seperti apa sih distribusi Poisson itu digunakan. Dan pada poin B, kita diperintahkan untuk menyebutkan variabel dari penelitian yang kita kaji pas kemarin tugas kelompok yang memiliki distribusi Poisson, dan kita diperintahkan untuk menjelaskan kenapa sih distribusi Poisson itu digunakan pada penelitian yang kita kaji pada kerja kelompok kemarin. Nah, seperti itu. Nah, pada poin A saya akan menjawab. Distribusi Poisson itu digunakan untuk kejadian seperti apa sih? Nah, distribusi Poisson itu biasanya digunakan untuk melihat banyaknya suatu kejadian pada suatu interval waktu tertentu. Nah, kalau kemarin yang dijelaskan sama Bu Oki, itu contoh dari distribusi Poisson itu adalah banyaknya tugas dari satu mata kuliah dalam waktu 1 minggu. Nah, pokoknya seperti itu. Nah, lalu pada poin B, itu kemarin saya itu menggunakan penelitian dengan judul Adaptation of Climate Smart Agricultural Practice Among Farm Household in Ghana, the Role of Farmer Participation in Training Programs. Nah, lalu kan kita suruh menyebutkan variabel apa aja di penelitian itu yang ada distribusi Poissonnya. Nah, pada penelitian kami variabel yang ada yang melibatkan distribusi Poisson itu ada age, ada family labor, ada FBO, average farm size, credit of farm income, distance to health center, distance to water source, agricultural insurance, dan training. Nah, kenapa sih di penelitian yang kita kaji kemarin itu di penelitian ini tuh pakai distribusi Poisson? Nah, soalnya itu
pada penelitian ini itu tuh biar kita tuh tahu bagaimana partisipasi dalam program pelatihan petani itu mempengaruhi adopsi CSAP dan tingkat adopsinya. Selain itu, distribusi poasong pada penelitian ini itu juga digunakan untuk mengkoreksi bias selektivitas dalam berpartisipasi pada peningkatan kapasitas perubahan iklim lokakarya dan pengaruhnya terhadap intensitas adopsi CSAP. Nah, nice. Oke. Nah, seperti itu. Thanks for your attention. Terima kasih. Semangat belajar. Terima kasih all. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes nasibe kudu koyo ngene, duwe bojo kok ora tau ngepenake, seneng muring omongane sengah, kudu tak terima bojoku pancen kalah. Saben dina rasane ora karuan, ngerasake bojoku sing ra tau perhatian, nanging piye meneh atiku wis kadung tresno, senadyan batinku nempet nang jero dodo. Yo wis ben duwe bojo sing kalah, yo wis ben sing ngomongane sengah, seneng gawe aku susah, nanging aku agak bisa tak tompo, nganggo tulus ning ati tak trimo, sliramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone, senadyan kahanane koyo ngene. Sungguh keterlaluan bojoku sing saiki kleru sithik wae aku mesti diseneni, ame dolan ro kanca kok ora dioleh kesenengane, nuduh dikira wong ora liyane, yen wis ngono aku mung iso meneng, tak jelas lu malah mung gawe kowe sepaneng, di matamu aku iki ora tau bener, kabeh mbok salahno rumbung wis paling pinter. Yo wis ben duwe bojo sing kalah, yo wis ben sing ngomongane sengah, seneng gawe aku susah, nanging aku agak bisa tak tompo, nganggo tulus ning ati tak trimo, sliramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone, senadyan kahanane koyo ngene. Ibarat ditulis sing wis dadi tempe, kudu tak lakoni yen pancen ngene dalane, apa ten duwe bojo sing kalah, nek ra keturutan senengane mencak-mencak, rasa diketeni aku kudu kuat hati, nganti tekan mati sliramu tetep ning ati, distelkem doae tak nikmati uripe, semajane kalak bojoku pancen sing ganteng dhewe. Kuat dilakoni, nek ra kuat ditinggal ngopi, tetep cinta senajan bojoku kalah.